Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini tentu ketika kita baca, maka kesannya kuat kita terima. Tetapi bayangkan bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan dan mereka tentu tidak memiliki harapan sekuat kita hari-hari ini ketika kita baca ayat-ayat ini. Karena berulang kali firman Tuhan datang kepada bangsa Israel ketika mereka sebelum masuk ke pembuangan dan sampai ketika mereka ada di pembuangan. Firman Tuhan selalu datang kepada mereka dan biasanya firman Tuhan yang selalu kita dengar ada kecenderungan manusia untuk harus mendengarkan yang namanya berkat, yang namanya mujizat, yang namanya sukacita, yang namanya damai sejahtera. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang berkaitan dengan kutuk, penghukuman, pembuangan sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, maka tentu ini sebuah berita yang tidak nyaman di pendengaran kita. Sampai per hari ini pun tentu ketika firman itu datang kepada kita terkait dengan hal-hal yang menyakitkan, maka secara pribadi kita cenderung menolak. Nah, ketika bangsa ini setelah mereka ada di pembuangan dan pada waktu Tuhan bangsa ini akan dipulihkan. Rupanya ada banyak sekali nabi-nabi palsu yang menubuatkan tentang pemulihan bangsa ini. Untuk kemudian mereka akan kembali ke tanah Israel. Untuk kemudian kembali ke tanah perjanjian. Tapi rupanya apa yang kemudian disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu adalah sebuah berita bohong. Itu adalah sebuah berita yang tidak benar. Ketika oleh Yesaya menyampaikan firman sesuai yang dia terima, bahwa bangsa ini akan kembali dipulihkan. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya atau ayat 1, 2 dan selanjutnya. Saudara akan temukan di situ bagaimana Tuhan ingin memulihkan bangsa ini. Dalam periode bagaimana kitab ini dicatat. Dalam pasal 40 dan selanjutnya bicara tentang pelepasan bangsa Israel atau pemulihan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk kembali kepada tanah perjanjian atau kembali ke tanah Israel. Setelah mereka sekian tahun ada di pembuangan di Babel. Dan firman itu datang kepada bangsa ini dan rupanya bangsa ini masih bergumul dengan berita ini benar atau tidak. Bangsa ini masih memiliki sebuah perasaan apakah akan terwujud atau tidak karena situasi mereka. Tetapi kemudian firman Tuhan datang bahwa tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat-ayat ini sebenarnya menjadi ayat kunci bagi bangsa ini. Agar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang tidak berhenti menanti pertolongan Tuhan. Jadi katakanlah begini, bahwa iman yang memulihkan adalah sesuatu yang penting bagi saya dan saudara. Topik ini akan saya sampaikan iman yang memulihkan. Tetapi menarik untuk kita sampaikan bahwa untuk pemulihan terjadi perlu adanya percaya kepada Tuhan seutuhnya. Katakan amin. Percaya kepada Tuhan seutuhnya, bukan setengah-setengah percaya. Tapi percaya seutuhnya. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi, pemulihan sejati dimulai ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan.
tanpa menyerahkan sepenuh hidup ini kepada Tuhan, tidak akan mungkin adanya pemulihan. Beban yang kita punyai, kita serahkan kepada Tuhan. Karena seringkali kita mencoba untuk menyelesaikan setiap persoalan kita, dan dalam kemanusiaan kadangkala ini sesuatu langkah di mana kita coba untuk menyelesaikan semua masalah yang kita punyai. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita untuk menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Jadi ada langkah-langkah yang kita tempuh, tetapi juga kita jangan pernah berhenti hanya ada pada langkah kita. Tetapi kita juga harus menyerahkannya kepada Tuhan dengan iman seutuhnya, karena itu juga kerinduan Tuhan. Jadi memang kita memiliki kerinduan untuk menyerahkannya kepada Tuhan, atau menyelesaikan semua masalah kita, persoalan kita. Tapi Tuhan juga menginginkan supaya kita datang dan menyerahkan seutuhnya persoalan kita kepada Tuhan. Jadi ada dua langkah. Yang pertama, kerinduan dan keinginan kita untuk bagaimana memiliki langkah-langkah, artinya kita punya semacam keaktifan kita. Tapi Tuhan juga memiliki kerinduan supaya jangan sampai kita hanya berhenti pada keinginan kita, kerinduan kita, langkah-langkah kita dan mengabaikan Tuhan. Jadi ada langkah kita dengan upaya, dengan kemampuan kita. Tapi ada langkah selanjutnya, itu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ada orang mengatakan bekerja sambil berdoa. Saya teringat dalam satu kisah dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ini tentang kisah pendarahan seorang perempuan selama 12 tahun. Dalam kisah itu dicatat bahwa perempuan ini sudah berupaya, dia juga menghabiskan hartanya, dia juga sudah tentu mencari solusi untuk bagaimana agar supaya berhenti pendarahannya. Karena bayangkan ini pendarahan bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun, selama 12 tahun. Dalam Markus pasal 5 ini, kalau kita baca 25 sampai dengan 34 itu menceritakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Perhatikan kalau zaman ini dokter ya. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakkan denganmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, bayangkan perempuan ini ketika mendekati Yesus dan Alkitab menjelaskan asal ku jamah saja jubahnya dan aku akan sembuh. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa perempuan ini sembuh. Hal lain yang menurut saya sangat menakutkan dari perempuan ini, karena perempuan yang biasanya mengalami pendarahan, dalam istilah Alkitab kadang-kali dikatakan lelehan, yang lebih dari 1 atau 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, itu mereka harus diasingkan, saudara. Artinya bahwa
mereka dianggap sebagai orang yang najis. Jadi mereka tidak bisa kumpul sama-sama dengan orang-orang yang lain. Karena ketika mereka duduk di satu tempat, duduk saja dan orang lain menduduki tempat itu, maka orang yang duduk itu dianggap najis. Jadi mereka tidak bisa gabung dalam kelompok yang besar. Nah sekarang perempuan yang mengalami pendarahan ini ada di kelompok yang besar. Dan ketika ketahuan bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus dan Yesus bertanya siapa yang mencama jubahnya. Dan tentu itu ada rasa takut yang dialami oleh perempuan ini. Ya ketahuanlah saya. Di tengah-tengah keadaan yang takut atas pribadi perempuan ini. Karena ketahuan dia ada di kelompok orang banyak itu. Maka kemudian pengakuan tulus dari perempuan Alkitab menjelaskan dia menyampaikan cerita secara utuh. Tetapi takutnya perempuan ini karena persoalan dia tidak layak ada di kerumunan orang banyak atas situasi dia. Tapi yang menarik menurut saya bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berani keluar dari situasi yang nyaman. Bukan nyaman soal sakitnya, bukan. Tapi dia di tempat yang menurutnya aman dari semua orang yang bisa mencibir dia. Dari semua orang yang bisa menjadi takut atas sakitnya dia yang mungkin orang lain menganggap nanti akan menular sakitnya kepada mereka. Dan itu adalah tempat yang aman. Atau bahkan bisa dia dilempari dengan batu karena dia bisa hadir di kelompok orang yang banyak itu. Tetapi perempuan ini kemudian keluar dari zona nyaman itu. Lalu dia bertindak karena dia mendengarkan bahwa ada Yesus ada di sana. Dan dia hanya memiliki satu tekad. Dia hanya memiliki satu iman. Bahwa dia hanya mau ingin mencama ujung jubahnya saja. Dia tidak membutuhkan yang lebih daripada itu. Tapi justru tindakan ini memulihkan keadaannya. Kadang-kadang kita merasa ada sesuatu yang sepele yang kita buat untuk Tuhan. Tapi Tuhan memperhitungkan sesuatu sebenarnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti percaya penuh kepada Tuhan. Entah keadaan kita baik ataupun tidak. Kita percaya penuh kepada Tuhan entah situasi yang berat ataupun ringan. Karena sekali lagi perempuan ini datang dengan merasa tidak layak. Perempuan ini datang dengan membawa keadaan yang 12 tahun mengalami penderitaan dan secara fisik saya percaya dia juga lemah. Dia juga merasa takut datang dan semungkinlah dia datang dengan sembunyi-sembunyi supaya orang tidak menyoroti keberadaan dia di sana. Tapi sekali lagi langkah iman dia memberikan kontribusi besar atas kesembuhannya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, tindakan-tindakan iman yang kita ambil. Kadang-kala kita merasa kita menganggap bahwa sesuatu yang biasa. Tapi Tuhan selalu memperhitungkan itu dengan perhitungan kuasa Allah, bukan berdasarkan perhitungan kita. Sebagaimana ketika Paulus dalam suratnya kepada jemaah di Filipi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala keperluanmu. Kenapa ini muncul? Karena orang-orang Filipi sudah banyak sekali menolong Paulus. Dan dalam beberapa penafsiran mengatakan, sekalipun orang-orang Filipi menolong saya dalam keterbatasan, tapi Tuhan akan memberkati orang-orang Filipi dari Allah dengan kuasanya yang tidak terbatas. Jadi hal yang sama ketika saudara melakukan hal-hal yang terlihat mungkin terbatas. Tapi Allah melakukan hal-hal yang tidak terbatas dalam kehidupanmu. Perempuan ini sekali lagi melakukan hal-hal yang sangat terbatas. Hanya pegang ujung jubah, terbatas adanya.
Tapi Allah mampu melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas atas perempuan ini. Yang kedua, iman yang memulihkan membawa ketenangan di tengah badai. Kita perhatikan. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-26, saya akan baca. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perjalanan ini merupakan sebuah perjalanan kompromi. Artinya sebuah perjalanan yang mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi saat mereka dalam penyeberangan melewati danau, kelihatan perjalanan itu adalah perjalanan yang tenang. Perjalanan yang kelihatannya menyenangkan. Karena biasanya danau itu adalah tempat yang tenang. Walaupun kalau pada waktu ada semacam angin yang kencang dan biasanya gelombang itu berbeda dengan kondisi lautan yang luas. Jadi dia kadang-kala berbagai arah gelombangnya dan itu pasti menyulitkan. Dan rupanya peristiwa yang dialami oleh murid-murid adalah sebuah peristiwa badai yang dihadapi dan itu yang kemudian menakutkan murid-muridnya. Mereka menjadi panik, menjadi takut. Apa yang Alkitab katakan bahwa mereka begitu panik sehingga mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Mereka lupa ada seorang pribadi yang hebat ada di tengah-tengah perahu itu. Apakah Yesus bersama murid-muridnya baru sekali ada di situ? Atau apakah Yesus bersama murid-muridnya baru ada pada kesempatan ketika mereka menyeberang lewat danau? Tentu tidak. Karena sudah dia mengawalinya dengan perjalanan mereka untuk melakukan berbagai mujizat yang oleh murid-murid saksikan itu. Tapi ketika mereka melewati badai yang hebat, mereka melupakan Tuhan. Dan kadang-kala ini juga pelajaran buat saya dan saudara. Kadang-kala justru kita panik dan membuat kita lupa tentang satu pribadi yang sedang berdiri, yang sedang tidur, yang sedang duduk bersama kita. Murid-murid menjadi panik dan takut. Mereka melupakan ada satu pribadi yang sedang tidur. Dan kelihatannya tidur enak saja. Sehingga kemudian ketika mereka panik dan mereka kemudian membangunkan. Dan ada pernyataan-pernyataan mereka tidak pedulikah kalau kita binasa. Saudara, apakah Tuhan, apakah Yesus seegois itu untuk melihat anak-anak Tuhan binasa? Saya pastikan tentu tidak gitu, saudara. Amin. Saya percaya Tuhan tidak akan tega melihat anak-anak Tuhan menderita. Dia akan menolong anak-anak Tuhan ketika mengalami badai di tengah kehidupannya. Dan masing-masing kita punya badai yang berbeda-beda. Masing-masing pribadi kita memiliki tantangan yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan tidak tega melihat kita bergumul sendiri, saudara. Tuhan tidak akan tega melihat kita terus memikul beban kita yang berat. Sekalipun kadang orang tidak peduli kepada kita. Tapi Tuhan selalu peduli dengan saya dan saudara. Kadang-kala banyak orang yang mungkin kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Orang berbalik dan tidak mendukung saya dan saudara. Kadang mereka bisa saja tertawa di depan tetapi kemudian mereka bercerita buruk di belakang kita. Dan kadang-kala ada banyak hal-hal yang menyakitkan kita terima dari diri kita masing-masing. Apakah Allah tega melihat saya dan saudara ada di tengah pergumulan dan beban yang berat demikian? Saya katakan tidak. Allah pasti akan rangkul saya dan saudara untuk memulihkan setiap kita. Persoalannya adalah, dapatkah kita percaya dengan iman seutuhnya bahwa Allah sanggup memulihkan kita? Ingatlah bahwa iman yang memulihkan membawa
ketenangan di tengah badai. Kalau hari-hari ini saudara bisa tenang di tengah badai dan tantangan persoalan yang engkau alami, itu bukan karena saudara, itu karena Tuhan ada dalam hidup. Saya membayangkan apakah Ayub itu tenang. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 ini. Apakah ketika Ayub dengan musibah malapetaka, keluarganya berantakan, maksudnya anak-anaknya semua pada dipanggil Tuhan akibat musibah atau malapetaka. Apakah Ayub senang ketika hartanya hilang dan lenyap? Saya tentu pastikan Ayub tidak senang, dan saya juga pastikan saya dan saudara juga tidak senang. Tetapi kemudian Ayub, dia tetap tenang, saudara. Apa yang kemudian dia coba menyampaikan dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudaraku, kenapa ini terjadi bagi Ayub? Karena kesadaran Ayub yang dalam teks yang lain, dia minta pemulihan Tuhan, dia minta pengampunan Tuhan, jangan sampai dia bersalah dalam perkataan-perkataannya. Dan bahkan dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka adalah penghibur-penghibur sialan. Ini terjadi karena orang yang dekat dengan Ayub sendiri, yang istrinya mengajak Ayub kutuki Allah. Jadi dukungan dari orang-orang yang terdekat dari Ayub yang memungkinkan kehidupan Ayub menjadi sebuah kehidupan yang tentu saya percaya tidak ada ketenangan sebenarnya. Dan itu punya alasan kuat. Tapi kemudian kita perhatikan bahwa ternyata apa yang hilang dulu yang dimiliki oleh Ayub, Tuhan kembali pulihkan, dan malah Alkitab katakan dikembalikan 2 kali lipat dari apa yang hilang dulu. Jadi iman sekecil apapun Tuhan memperhitungkannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 dikatakan Yesus berkata kepada Marta, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ini bicara tentang kebangkitan Lazarus. Tidaklah mungkin seseorang yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan beberapa hari, lalu Lazarus bisa dapat hidup lagi. Tapi Yesus mengatakan jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin tidak akan terjadi peristiwa sehebat itu dalam hidupmu. Tetapi ada banyak hal dalam hidup ini yang ada kata tidak mungkin selalu kita alami dan selalu kita temui dalam hari-hari hidup ini. Kata tidak mungkin itu selalu kita berhadapan dengan pengalaman hidup ini. Sebagaimana Yesus menyampaikan itu kepada Marta. Bagaimana Lazarus yang sudah dikuburkan beberapa hari dan bagaimana mungkin dia bisa dapat dibangkitkan lagi. Sudah berbau. Tapi Yesus katakan jika engkau percaya. Mungkin kita tidak memiliki iman sehebat yang kemudian membangkitkan seseorang yang sudah mati, atau membangkitkan seseorang yang sudah dikuburkan. Kita mungkin punya pengalaman lain yang kemudian orang mengatakan, wah, semungkin lagi Ale bisa diselamatkan dari situasi ini. Wah, tidak mungkin engkau bisa ditolong lagi. Wah, ini parah. Wah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Selalu ada kata tidak mungkin. Tapi Alkitab saya percaya ya dan amin. Dalam banyak bukti dan dalam banyak pengalaman. Kata-kata tidak mungkin yang dikeluarkan oleh orang lain.
selalu berbeda hasil ketika ada anak-anak Tuhan yang percaya dengan sungguh-sungguh. Maka mereka akan melihat ada sesuatu yang terjadi. Dan akhirnya dia bisa mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan ingin melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin agar supaya kita jangan menjadi goyah. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan. Dan demikian juga Tuhan bisa izinkan kita hadap banyak hal. Tapi Tuhan juga menginginkan supaya kita jangan menjadi goyah iman kita. Jangan goyah iman pribadi saya dan saudara. Karena itu mari kita bangkitkan iman kita dan kemudian memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit dan percaya bahwa pemulihan sejati akan kita temukan hanya di dalam Tuhan. Dan di saat pemulihan yang sempurna itu datang dari Tuhan, maka akhirnya sebagaimana Alkitab katakan dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Allah berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi ayat ini menjadi ayat yang kemudian memberikan penularan kepada banyak orang. Dan kalau kemudian kita katakan kepada orang lain, datanglah kepada Yesus, saudara yang memiliki beban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan kemudian orang ragu dengan itu, katakan kepada orang lain, saya orang yang mengalami pengalaman itu. Katakan kepada orang lain, ada seseorang yang pernah mengalami itu. Katakan kepada orang lain, Tuhan belum pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah. Hari ini, besok dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman Allah juga tidak pernah berubah. Dan karena itu datanglah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau mungkin merasa sakit, kalau hari ini engkau merasa tertolak, kalau hari ini engkau merasa beban yang berat, kalau hari ini engkau merasa sulit, kalau hari ini engkau merasa bahwa terlalu sukar apa yang ada di depan saudara, hari ini saya katakan, datanglah kepada Tuhan. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi tidak ada kesimpulan yang lain yang ingin saya sampaikan selain bahwa iman yang memulihkan membutuhkan keaktifan kita menghampiri Dia. Tuhan Yesus tolong dan memberkati kita semua pada kesempatan ini.